Sebelum kalian menonton video ini, pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi setiap aku update video baru. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku Wida MRI. Hari ini aku akan memenuhi janji yang belum aku tepati, yaitu video tips belajar. Tapi sebelum ke video tips belajarnya, pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe bagi yang belum dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya supaya kalian enggak ketinggalan kalau aku update video baru. Langsung aja ke videonya. Tips yang aku akan sharing hari ini ke kalian yaitu tips belajar akuntansi. Sedikit cerita ya teman-teman, aku itu SMA-nya jurusan IPA, tapi aku lulusnya di jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi, basicnya IPS. Kalian tahu sendiri kan teman-teman, di Fakultas Ekonomi itu ada yang namanya mata kuliah akuntansi, manajemen, penganggaran, perpajakan yang belum pernah aku temuin di SMA. Maka dari itu aku ekstra belajarnya gitu, karena aku nggak mau apa yang udah aku jalanin aku akan stop tengah jalan. Kan sayang teman-teman, misalnya aku nggak sampai selesai di jurusan itu, nggak sampai wisuda lah maksudnya, udah buang waktu, udah buang uang gitu kalau di prinsip aku. Udah cukup ya teman-teman ceritanya, kalau diceritain lagi makin panjang lagi durasinya. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Pahami konsep dasar persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu sebenarnya mudah diingat teman-teman konsepnya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset posisinya di sebelah kanan, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan usaha, dan peralatan. Sedangkan posisi di sebelah kiri itu diisi oleh kewajiban atau hutang usaha dan juga modal usaha. 2. Ingat siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi, pembuatan jurnal, diposting ke buku besar, neraca saldo, worksheet, laporan keuangan, hingga ke jurnal pembalik. Itu merupakan siklus akuntansi. Sedangkan jika siklus yang dimulai dari jurnal pembalik hingga ke transaksi itu merupakan siklus auditing. Jangan sampai tertukar ya, dan juga jangan sampai salah urutannya. Oke? Tips yang ketiga, pahami setiap transaksi yang dilakukan. Untuk ilustrasi yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Tuan Taksler menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal usaha awal sebesar 95 juta rupiah. Jadi, untuk ilustrasi yang pertama ini, di sebelah kanan itu kita masukkan 95 juta rupiah ke akun kas, di sebelah kiri kita masukkan 95 juta rupiah ke akun modal usaha. Ilustrasi yang kedua, pada tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta rupiah. Dapat kita simpulkan ini dibayar secara tunai. Karena tunai itu artinya terjadi pengurangan pada akun kas sebesar 8 juta rupiah dan juga akun modal usaha sebesar 8 juta rupiah. Ilustrasi yang ketiga, pada tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. Di sini kan udah ada kata-kata kredit yang artinya utang usaha. Jadi, di sebelah kanan kita masukkan ke dalam akun perlengkapan sebesar 5 juta rupiah dan di sebelah kiri kita masukkan ke akun utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Ilustrasi yang keempat, pada tanggal 15 Januari membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Tuan Taksler sebesar 33 juta rupiah. Dalam hal ini, Tuan Taksler belum menerima pembayarannya. Dapat kita simpulkan bahwa klien Tuan Taksler berhutang kepada Tuan Taksler. Jadi, persamaan akuntansinya pada sebelah kanan itu diisikan pada akun piutang usaha sebesar 33 juta rupiah dan di sebelah kiri kita isikan pada akun modal usaha sebesar 33 juta rupiah. Tips yang keempat, pahami konsep laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Prinsipnya laporan laba rugi itu isinya pendapatan jasa atau penjualan dikurang beban-beban usaha. Beban-beban usaha itu meliputi beban gaji, beban iklan, maupun beban sewa. 2. Laporan ekuitas pemilik atau yang lebih dikenal dengan laporan perubahan modal. Laporan ini berisikan informasi tentang berapa besar modal yang akan kita gunakan untuk bulan selanjutnya.
Untuk menghitungnya itu dengan cara modal awal ditambah laba bersih, itu sebenarnya tuh udah dapat kenaikan atau modal yang akan kita gunakan. Tapi jika kita terdapat penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, itu dikurangkan kalau ada, kalau enggak udah cukup batas itu aja. 3. Neraca atau balance sheet. Neraca memuat informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban atau hutang usaha, dan juga modal. Laporan yang terakhir yaitu laporan arus kas atau cash flow. Cash flow ini menggambarkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar secara terperinci, baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan atau pembiayaan. Yang kelima, penyesuaian atau penyusutan atas aset. Penyusutan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, depresiasi. Depresiasi merupakan penyusutan untuk aset tetap, contohnya bangunan dan kendaraan. Yang kedua, itu amortisasi. Amortisasi merupakan penyusutan untuk aset tidak berwujud, contohnya hak paten dan hak cipta. Mungkin segini aja dulu video tips belajar akuntansi yang bisa aku sharing ke kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa beri like dan juga share ke teman-teman kalian, khususnya teman-teman kalian yang mengalami kesulitan dalam belajar akuntansi. Dan juga aku mau minta maaf jika aku terdapat salah-salah dalam penyampaian, karena sampai sekarang juga aku masih dalam proses belajar. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.